Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari SMK Pasundan 2 Bandung. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahman Haniasan. dan nama saya Fatur Ramadan. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang basic configuration yang ada pada MikroTik. Nah, di sini kita menggunakan MikroTik router board 941, di mana 9 adalah serinya, dan dia dilengkapi dengan 4 port Ethernet, juga 1 wireless card. Nah, di sini untuk kabelnya, secara default di port 1 digunakan untuk kabel yang terhubung dari ISP secara langsung atau kabel internet. Nah, untuk port 2, dia dihubungkan dengan laptop atau PC secara langsung. Nah, setelah itu langsung kita masuk ke aplikasi Winbox. Nah, aplikasi Winbox ini yang salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk meremote konfigurasi yang ada pada MikroTik. Nah, di sini kenapa ini ada IP address 192.168.88.1? Karena ini default IP yang ada pada 4 port di MikroTik. Jadi nanti di dalamnya tuh udah ada secara default konfigurasi dari MikroTiknya langsung. Jadi kalau misalnya kita mau konfigurasi dari awal, kita harus reset dulu sistem konfigurasinya, biar nanti setelah kita reset dia bakal zero configuration. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung masuk menggunakan MAC address. Nah, sudah bisa masuk. Setelah itu, kita lakukan reset configuration terlebih dahulu agar semua konfigurasi default hilang. Nah, di sini yang kita checklist ada no default configuration dan do not backup, sehingga nanti konfigurasi MikroTik itu akan hilang dan dia tidak akan ada backup-annya sama sekali. Jadi kita reset konfigurasinya sekarang. Nah, tunggu beberapa detik. Nanti dia bakal balik lagi ke tampilan Winbox kayak tadi, dan setelah kita login nanti dia bakal zero configuration. Jadi kalau tadi tuh dia udah ada konfigurasi bridge-nya, wireless-nya, dan juga IP-nya. Tapi kalau misalnya udah di reset, dia bakal balik lagi ke awal, dia zero configuration gitu. Jadi IP yang tadi 88.1 berubah menjadi 000, 0.0.0.0. Nah, untuk default MikroTik itu memang dia nggak ada password, jadi cuman username-nya aja yaitu admin, dan passwordnya itu emang kosong gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kasih password biar MikroTik kita lebih aman, itu harus konfigurasi sendiri. Nah, sudah muncul. Kalau sudah 0.0.0.0 berarti artinya dia sudah zero configuration, yang artinya dia udah nggak ada konfigurasi apa-apa di dalamnya. Betul. Kita coba masuk lagi ke MikroTik, router MikroTik. Nah, sebelum melakukan basic configuration, alangkah baiknya kita merubah dulu user identity. Jadi nanti biar itu fungsinya biar kita juga nggak salah remote dia, jadi kita nggak akan salah masuk ke MikroTik yang mana-mana gitu, karena kan MikroTik orang pun bisa ke remote sama kita, jadi kita tandain gitu. Sini untuk identitasnya, jadi nanti secara otomatis namanya nggak akan MikroTik tapi bakal OJM router. Nah, dia udah ada OJM router, jadi itu artinya identitas MikroTiknya itu udah terubah. Dan selanjutnya kita rubah juga user agar tadi kan tidak ada password ya buat passwordnya, jadi 0. Nah, kita buat user baru. Yang ini dimatikan saja. Bentar, kita bikin dulu. Nah, coba. Jangan lupa grupnya Full, soalnya jadi kalau misalnya full tuh dia bisa full konfigurasi, dia bisa full nge-remote, beda sama read sama write. Jadi kalau read itu dia cuma bisa lihat doang, write itu biasanya dia diperbolehkan konfigurasi, cuman biasanya bisa cuman beberapa menu atau cuman sekali satu config gitu. Ya. Nah, kita apply. Nah, harusnya bisa yang adminnya dimatikan. Tadi itu nggak bisa karena kita belum bikin lagi user yang full. Betul. Jadi dari sananya memang udah harus ada seenggaknya satu user yang full gitu. Betul. Nah, kita coba aja disconnect dulu. Nah, jangan lupa masukin user dan password yang tadi, karena kan udah kita ubah. Jadi kalau udah kita ubah dia nggak akan cuman admin dan kosongan password doang, tapi udah kita ubah sesuai yang tadi. Nah, sudah bisa. Selanjutnya, karena kita mau melakukan basic configuration, yang pertama-tama masuk ke DHCP client. Jadi DHCP client ini fungsinya buat apa?
Jadi biar kita tuh nge-request IP DHCP ke DHCP server gitu. Jadi seolah-olah MikroTik ini tuh nge-request IP DHCP gitu. Nah, gitu. Nah, ini udah dapat IP, seolah-olah ini IP yang dari ISP gitu. Jadi Kita udah DHCP sekalian client. dapat gateway-nya, Ya. DNS-nya gitu. Sama NTP-nya udah sekalian dapat. Nah, NTP yang tadi karena tadi udah langsung ke setting, dia itu jadi untuk mensinkronkan waktu gitu. Jadi nanti ketika kita lihat histori konfigurasi, dia udah bakal langsung ke detect itu jamnya itu jam berapa, dia hari apa, tanggal berapa itu udah langsung sesuai karena udah setting NTP-nya udah langsung ke setting gitu. Nah, ini yang kedua ada MNDP. Jadi dia itu fungsinya kalau misalnya kita aktifkan MNDP-nya itu, jadi si MikroTik kita tuh nggak akan ke detect gitu sama Ya, jadi orang lain gitu. perangkat sekitar lah gitu ya. Sama perangkat sekitar tuh, jadi orang-orang yang sekiranya konfigurasi di dekat kita tuh, dia nggak akan bisa nge-remote MikroTik kita, soalnya udah kita Betul. aktifkan MNDP-nya. Jadi MikroTik kita itu nggak akan kelihatan di orang lain gitu. Betul. Nah, jadi ini yang all itu, jadi tampilan di Winbox yang tadi di refresh harusnya muncul, jadi nggak muncul. Jadi kita harus masukin itu nanti pakai IP gitu. Ya. Pakai kita klik all aja. Oke. All. Ini kotak yang kecilnya. Nah, jangan lupa tanda serunya diaktifkan ya. Iya, jadi kayak untuk mengaktifkan atau memforce MikroTik untuk melakukan perintah MNDP ini. Jadi MNDP itu kepanjangannya MikroTik Neighbor Discovery Protocol gitu. Jadi dia itu nggak akan kedetek sama orang lain gitu. Jadi kira kita setting IP dulu, biar nanti kita loginnya juga gampang pakai IP gitu. Di menu IP terus kita ke addresses. Tapi sebelum itu kita melakukan yang namanya, karena kita akan melakukan pembuatan wireless dan Ether 2. Nah jadi wireless dan Ether 2 itu akan kita gabungkan menjadi satu interface yang sama. Jadi seolah-olah dia tuh satu port tapi secara virtual gitu. Jadi dia sebenarnya di fisiknya tuh ada beberapa port, tapi kalau misalnya kita masukin ke dalam interface satu bridge yang sama, nanti dia langsung dia ke detect-nya itu sebagai satu interface yang sama secara virtual gitu. Nah, itu bisa kita bikin di menu bridge, langsung kita add aja. Ini nama bridge-nya bebas untuk nandain aja. Satu saja. Ini langsung di-apply aja. Nah, kita masukkan port yang akan dijadikan virtual interface. Jadi untuk untuk nge-setting port berapa aja yang mau masuk ke bridge yang udah kita bikin tadi, kita masuk ke parameter yang port gitu. Jadi kita pilih aja port berapa atau interface apa aja yang bakal kita masukin ke bridge. Jadi seolah-olah nanti kalau misalnya kita setting IP untuk bridge ini tuh, dia udah seolah-olah udah langsung satu IP gitu. Jadi kita nggak perlu setting 2 kali, tapi cukup sekali, asalkan dia udah satu bridge gitu. Jadi di sini kita masukin Ether 2 sama WLAN interface WLAN-nya biar nanti pas kita setting tuh cuman sekali doang gitu. Lalu agar bridge-nya bisa berfungsi dengan baik juga, kita tambahkan IP-nya. Ya, dan jangan lupa interface-nya juga dipilihnya untuk bridge 1. Soalnya kan tadi untuk Ether 2 dan WLAN-nya udah dimasukin ke bridge 1, jadi kita langsung masukin aja ke bridge 1. Ini bebas ya IP-nya, tapi kita di sini pakai 192.168.10.1/24. Nah, jangan lupa kalau pembuatan IP address harus di-apply dulu agar networknya muncul. Iya, dan jangan lupa untuk pakai prefix atau slash networknya itu berapa. Soalnya nanti kalau misalnya dia nggak pakai prefixnya berapa, networknya nggak akan muncul. Karena kan ini networknya itu bakal muncul otomatis asal kita udah masukin slashnya itu berapa gitu. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, jadi di sini, untuk addressesnya bisa kita cek di addresses list. Itu tadi udah kelihatannya untuk yang Ether 1 yang udah kita DHCP client. Terus udah kelihatan juga itu yang di bridge 1 tadi, jadi otomatis si IP 10.1 ini udah kesetting untuk WLAN dan Ether 2. Nah, Ether 2 ini kan yang langsung terhubung ke laptop. Jadi nanti setelah kalau kita disconnect nih, kita logout, jadi pas kita login lagi tuh kita harus masukin IP-nya, karena kan tadi MNDP-nya udah kita aktifin. Jadi secara otomatis dia nggak akan ke-detect gitu. Kalau kita mau refresh berapa kali pun dia nggak akan ke-detect, tapi kita harus masukin dulu IP-nya berapa sama user yang tadi. Jadi boleh dicoba. Oke. Kita coba bikin dulu DHCP server ya, agar laptop dan wireless-nya mendapatkan IP. Jadi nanti untuk klien yang nyambung atau yang connect ke bridge 1 yang isinya port
Ether 2 sama port WLAN, kliennya itu bakal secara otomatis dapat IP gitu. Dia secara otomatis bakal dapat DHCP IP satu segmen dengan IP yang kita berikan ke bridge tadi gitu. Nah, di sini kita mau nyobain dulu. Masuk ke firewall dulu. Oh, langsung. Nah, agar si klien yang kita bikin mendapatkan internet, nah kita juga harus membuat firewall. Dia ke NAT. Jadi NAT itu kan Network Address Translation. Jadi kan karena kita ngasih ke port bridge-nya ke interface bridge-nya itu IP private. Jadi kalau kita pakai NAT, dia secara otomatis kalau mau ngeakses ke internet itu dia langsung ditranslatekan ke IP public gitu. Jadi biar kita bisa connect ke internet. Dan sini kenapa kita action-nya masquerade? Jadi biar kita itu nggak perlu, kita itu langsung gitu semua IP lokal yang berada di bawah router itu langsung ke translate atau keterjemah ke IP public gitu. Jadi bisa saling mengenali yang IP public itu. Walaupun gitu. IP yang ada di Mikrotik ini IP lokal gitu. Iya, karena kalau udah di NAT dan masquerade ini berarti dia bakal secara langsung ke translate ke IP public gitu. Oke. Nah, kita coba aja ya langsung. Kita coba connect wirelessnya. Wirelessnya? Ya, wirelessnya dulu. Kan belum dibikin. Sorry. Kita coba DHCP klien yang ada pada laptop dulu. Nah nanti, jadi untuk ngecek deh apakah DHCP server Ether 2 tadi yang masuk ke bridge 1 itu berhasil atau enggak. Jadi kita lihat dulu port yang nyambung dari Mikrotik ke laptop itu Ethernet berapa di laptopnya, terus nanti kita bisa lihat di details. Kita lihat apakah IP-nya satu segmen atau enggak gitu. Nah, ini jadi udah network. Ini udah network 9, artinya dia udah berhasil. Seharusnya udah berhasil, cuman bisa kita lihat lagi di details. Nah, kita lihat IP-nya. Nah, itu kan udah satu segmennya, dia dapatnya 192.168.10.254 dan gateway-nya pun tadi IP yang kita kasih ke router gitu untuk bridge 1 tadi gitu. Dan jangan lupa di sini juga sudah mendapatkan internet. Coba kita ping ke 88. Nah, udah bisa. Nah, dia kalau udah reply, coba lagi sekali lagi. Dia artinya udah bisa gitu. Nah, ini kan udah reply itu. Nah, dia artinya udah bisa connect ke internet gitu. Jadi udah bisa kita pakai browsing dan segala macam gitu. Nah, karena laptop ini udah mendapatkan DHCP client, kita coba yang barusan fitur MNDP-nya. Ya. Udah berhasil atau enggak. Jadi kita disconnect dulu. Nah, dia kalau di refresh, itu nggak akan muncul karena MNDP-nya tadi udah kita aktifin. Jadi secara otomatis dia nggak akan muncul di tampilan neckboard yang ini gitu. Kita harus masukin dulu IP yang kita kasih ke router tadi, yang ke Ether 2 atau ke bridge 1, dan kita masukin juga user dan passwordnya udah kita setting tadi. Jadi ketika dia connect, dia akan masuk ke Mikrotik yang kita config tadi. Cobain connect. Coba kita connect. Nah dia kan bisa ya, soalnya karena memang tadi tuh jadi nggak muncul tuh berarti bukan nggak bisa, tapi karena tadi MNDP-nya udah kita aktifin, nah dia jadi udah bisa untuk nggak ke remote sama orang lain gitu. Jadi kita juga bisa gitu. Itu untuk bikin router kita juga lebih terlindungi gitu. Karena kan ini tuh bisa ke remote sama orang gitu. Apalagi kalau kita nggak pakai password itu gampang banget ke remote-nya gitu. Jadi MNDP pun ngebantu ngelindungin Mikrotik kita biar nggak ke remote sama orang lain. Jadi salah satu fitur buat ngeproteksi si router itu sendirilah gitu. Iya, soalnya jadi dia ngehilangin identitas dia di orang lain juga gitu. Jadi di neckboard orang lain pun itu nggak akan muncul. Nah, tadi kan di bridge itu kita udah masukin interface wireless sama interface Ether 2. Tapi di sini kan wirelessnya belum kita aktifin ya. Jadi tadi cara aktifnya tinggal kita klik sekali. Terus nanti kita klik tanda yang checklist itu. Jadi itu nanti aktif. Nah, karena di sini wirelessnya kita itu untuk menyebarkan lagi sinyal, jadi kita di sini pilihnya AP bridge, biar dia tuh bisa nyebarin lagi sinyal gitu. Jadi nanti klien-kliennya tuh bisa connect ke wireless ini gitu. Seperti handphone itu nanti dia bisa connect laptop gitu. Nah, ini untuk SSID-nya bisa diganti bebas aja karena kan ini sebagai identitas. Nah, jangan lupa di sini band-nya itu pilih yang bisa aja sih pilih yang BG secara default atau juga mau yang BGN B/G/N. Nah ini supaya HP atau perangkat yang connect ke wireless itu sendiri bisa memilih sendiri
mau band apa yang akan digunakan oleh si perangkat. Gitu. Jadi secara otomatis dia bakal menyesuaikan gitu HP sama si wirelessnya ini. Nah ini bisa langsung kita apply aja. Oke. Coba kita coba cek connect di laptopnya. Iya, kita konekin di laptopnya. Mana ada nggak? Nah, ini udah ada ya OJM. Nah, ini udah bisa connect dan dia juga udah langsung dapat internet. Karena tadi kan si bridge-nya itu udah kita NAT sekaligus gitu. Jadi WLAN-nya pun udah secara otomatis masuk ke bridge, jadi dia bisa connect internet gitu. Nah di sini IP. untuk IP-nya pun dia udah langsung sama gitu, satu segmen. Dia dapatnya 192.168.10.253. Satu segmen sama IP yang kita kasih ke router tadi, ke bridge 1 tadi yang udah termasuk Ether 2 dan WLAN-nya gitu. Ya jadi satu interface virtual. Iya gitu. Jadi seolah-olah dia tuh seperti satu port atau satu interface, tapi sebenarnya enggak gitu. Cuman ini tuh biar memudahkan kita juga untuk konfigurasi, biar kayak kalau misalnya tadi kita nggak bridge, itu kan kita harus setting satu-satu tuh. Harus memasukkan 2 IP. Iya, 2 IP juga gitu. Cuman ini biar mudah, kita satu bridge aja dan kita kasih IP-nya satu gitu. Jadi dua-duanya udah satu segmen gitu, udah otomatis satu segmen. Jadi tadi untuk Ether 2 yang udah langsung nyambung ke laptopnya itu, dia kan dapat IP-nya .254 dan yang wirelessnya dia dapatnya .253. Jadi sama gitu satu segmen. Nah, langsung ke sini. Langsung ke backup. Nah, setelah melakukan konfigurasi basic itu semua, kita juga jangan sampai lupa gitu kalau router ini perlu di backup konfigurasinya. Jadi nanti tuh kalau misalnya sekiranya nggak sengaja ke reset atau gimana tuh kita udah punya backupnya gitu, dan ini tuh udah bisa langsung di-apply aja gitu backupnya. Nah di sini kita backupnya pakai yang script ya. Jadi nanti pas dibuka tuh yang script tuh isinya bakal kayak komen untuk mengkonfigurasi mikrotik itu sendiri gitu, secara CLI ya. Nah di sini export file OJM. Nah jadi ini tuh secara kalau pakai perintah yang ini, jadi dia tuh bakal nge-export atau nge-backup semua konfigurasi kayak IP tadi yang udah kita konfigurasi kan, IP, wireless, bridge, terus DHCP server, DHCP kliennya gitu. Nah nanti ini tuh udah ke-export semuanya, dan dia tuh sama dengan OJM tuh artinya berarti dia nama file backupnya itu OJM. Ini bisa langsung di-enter aja. Di-enter. Nah ini kita tunggu dulu ya. Ini kan ya, karena kenapa agak lama, karena kita tuh nge-backupnya itu semuanya gitu. Jadi keseluruhan config yang udah kita tadi config tuh ke backup gitu semuanya. Kayak termasuk MNDP-nya tadi, usernya tadi gitu, IP-nya, bridge-nya, terus wireless-nya, terus DHCP server, DHCP client-nya gitu. Dia tuh bakal otomatis langsung. Nah ini kalau udah kayak gini artinya dia udah bisa kita lihat di files. Dia akan ada ojm.rsc. Jadi .rsc itu dia udah format backup yang script gitu. Nah ini tuh bisa kita copy dan kita simpan di file Windows kita, di file Explorer punya kita gitu. Jadi nanti kalau misalnya, nah ini kita bisa simpan di documents. Kita bisa, nah ini udah langsung ke paste ya, dia udah ojm.rsc. Jadi dia tuh pas dibuka dia bakal muncul perintah-perintah konfigurasi mikrotik, tapi dia versi CLI-nya gitu. Nah, ini jadi bisa dibaca oleh jadi kita. Gitu. Kita juga dari sini tuh kita juga bisa tahu gimana sih caranya konfigurasi mikrotik tapi CLI. Kalau kita kan tadi pakainya GUI ya, jadi kayak kita udah dapat tampilan menunya, gambarnya gitu. Tapi kalau ini kan dia ngetik ya CLI, jadi kita tahu oh caranya masukin IP tuh kayak gini, oh IP poolnya tuh segini gitu, kayak gitu. Jadi ini tuh sekalian bisa kita lihat juga cara konfigurasi mikrotik CLI gitu. Kita pakai komen secara kita ngetik manual gitu. Betul. Nah. Siapa tahu kan amit-amit gitu kejadian yang tidak diinginkan, jadi kita perlu membackup. Ya jadi kalau misalnya nanti ke reset, kalau misalnya secara nggak sengaja ke reset, dia bisa tinggal di drag aja si filenya ke mikrotik, ke sini ke tampilan winbox-nya, terus nanti dia secara otomatis bakal langsung nge-reboot gitu. Jadi dia bakal langsung nge-refresh, nge-restart gitu. Jadi nanti konfigurasinya pun bakal kembali lagi kayak kita yang udah konfigurasi gitu. Oke, jadi cukup sekian untuk basic configuration yang ada pada mikrotik. Mohon maaf apabila banyak salah.
Terima kasih. Kami dari SMK Pasundan 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.